Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbiyshrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat zuhur yang Masjid Raya Center Pirnai Rahmatul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih teringat kultum bulan lalu yang saya sampaikan. Bulan lalu saya menyampaikan sedikit renungan dari yang disampaikan Rasul, kafa bil mauti wahidun. Bulan lalu saya menyampaikan tentang pelajaran yang bisa diambil dari kematian seseorang. Ini berdasarkan dari apa yang disampaikan Rasul. Cukuplah kematian itu menjadi pelajaran buat kita semua. Agaknya saya untuk hari ini ingin melanjutkan yang kemarin belum selesai. Ada hal yang aneh. Setiap saya mau kultum, khususnya untuk membahas tentang kematian, itu ada aja didahului oleh kejadian nyata. Bulan lalu saya menyampaikan tentang tema tentang pelajaran dari kematian. Itu paginya di belakang masjid sini ada orang yang meninggal. Siangnya saya menyampaikan itu. Hari ini saya ingin melanjutkan pelajaran dari sebuah kematian. Kemarin keluarga saya dipanggil oleh Allah dan saya saksikan sendiri di situ betul apa yang dikatakan Rasul, kafa bil mauti wahidun. Pelajaran apa yang bisa diambil dari kematian seseorang? Bulan lalu saya menyampaikan bahwa pentingnya manajemen waktu. Itu pelajaran yang bisa diambil. Saya tidak akan mengupas kembali tentang manajemen waktu dalam kehidupan ini. Hikmah yang kedua, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari kematian seseorang, bahwa ternyata kematian itu mengajari kita bahwa kita ketika mati itu tidak bawa apa-apa, Pak. Saya melihat kakak saya itu dibungkus dengan kain kafan, lubang-lubangnya disumpel dengan kain kampas, kemudian dimasukkan ke liang lahat, tutup lagi dengan tanah, semua pergi, dan dia tidak membawa apa-apa. Orang yang meninggal, sehebat apapun dia, serajin apapun dia, sesukses apapun dia dalam hidup ini, tidak ada yang dia bawa. Harta yang dia kumpulkan, yang dia cari, kerja dari pagi sampai sore, boleh jadi larut malam, itu hartanya nggak dibawa. Mobil yang dia punya, sehebat apapun, secanggih apapun, sebagus apapun, nggak dibawa. Perhiasan emas yang dia kumpulkan nggak dibawa. Kata Nabi, yatba'ul mayyita salasa. Yang mengikuti mayit itu ada 3 hal. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan amalnya itu yang akan mengikuti mayit sampai ke kubur. Tetapi kata Nabi, fayarji'u isnani wa yabqa wahidun. 2 dari 3 tadi akan balik ke rumah, nggak akan dibawa. Wa yabqa wahidun, 1 yang akan menyertai si mayat itu ketika dia di alam barzakh sampai dia akan menghadap Allah. Mana yang 2 itu? Ahluhu wa maluhu. Keluarganya dan hartanya dia tinggalkan. Secinta-cintanya dia sama istrinya ditinggalin tuh ketika dia masuk ke dalam kubur. Sesayang-sayangnya dia kepada anaknya itu ditinggalin tuh ketika dia sudah masuk ke dalam kubur. Wa yabqa wahidun amaluhu. Yang 1 kekal yang akan menyertai dia di alam barzakh sampai dia menghadap Allah, amalnya. Pertanyaannya adalah, dalam hidup ini kalau kita punya harta, sejauh mana harta itu akan mendekatkan kita kepada Allah? Kalau kita punya jabatan,
seberapa besar jabatan itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ketika kita punya istri dan anak yang kita sayangi, seberapa besar anak dan istri kita membantu kita untuk mendekatkan kita kepada Allah. Allah sudah menegaskan di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Hai orang yang beriman, jangan sampai hartamu, anak-anakmu akan melalaikan kamu, akan menjauhkan kamu daripada mengingat Allah. Orang yang merugi ketika dia punya harta, ketika dia punya keluarga, dia punya anak, namun harta dan keluarganya itu membuat dia jauh kepada Allah. Rugi dan rugi. Amal yang akan menyertai kita. Hadirin, orang ketika dia udah menghadap Allah, ketika dia udah melihat balasan dari Allah atas amal yang pernah dia lakukan, dia pasti akan menyesal. Pada masa Rasul itu ada sahabat namanya Sauban. Sauban itu sahabat Rasul yang rajin dia ibadahnya. 5 waktu dia jamaah, subuh, asar, zuhur, maghrib, isya. Dia nggak pernah tinggal jamaah. Dan Sauban itu sahabat Rasul itu yang rajin berjamaah. Dia kalau berjamaah satu tempat yang dia tidak pernah bergeser di pojok paling kanan. Di pojok paling kanan itu tempatnya Sauban. Nggak pernah tinggalin. Bahkan Rasul juga menyaksikan ketika Sauban itu berjamaah dengan para Rasul dan para sahabatnya. Suatu saat sholat subuh, Sauban itu nggak sholat subuh. Maksudnya nggak sholat subuh secara berjamaah. Ketika selesai sholat subuh, Nabi tanya pada sahabat yang lain, Sauban mana? Nggak ada ya Rasul, saya nggak lihat. Tuh biasanya rajin dia sholat subuh di pojokan paling kanan. Akhirnya cari informasi, ternyata Sauban sudah meninggal. Kaget, para sahabat kaget. Akhirnya Rasul dengan inisiatifnya ngajak para sahabat untuk takziah ke rumah Sauban. Ternyata rumahnya jauh banget, Pak. Rumah jauh, jalan kaki, udah sampai ke rumahnya ketuk pintu. Yang keluar istrinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu, Sauban mana ya? Ya Allah, Sauban baru dimakami, baru saja selesai. Oh, meninggal. Nah, akhirnya punya cerita, ditanyalah, ada nggak wasiat Sauban ya? Iya Rasul, tadi waktu sedang sakarat ada kalimat potong-potong yang saya nggak ngerti. Apa kalimatnya? Sepotong yang Rasul nggak sempurna. Mungkin Rasul tahu. Laukana ba'idan, laukana qoriban, laukana jami'an. Seandainya yang baru, seandainya yang jauh, seandainya semuanya. Cuma potongan kalimat kayak gitu, saya nggak ngerti. Apakah itu wasiatnya Rasul? Rasul dapat ilham dari Allah. Ternyata ketika mau wafat, Sauban itu ditampakkan balasan dari kebaikan yang pernah dia lakukan. Artinya Sauban sesoleh itu, setaat itu masih menyesal melakukan perbuatan baik. Kenapa dia mengucapkan laukana ba'idan? Jadi gini Pak, Sauban itu rumahnya jauh Pak dari masjid, tapi dia nggak pernah meninggalkan sholat jamaah. Ketika dia ada sekarat, sedang mau wafat, sedang nyawanya mau dicabut, dia lihat tuh pahala dia jalan kaki dari rumah ke masjid. Ya Allah, pahalanya kayak gitu ya. Coba rumah saya lebih jauh, pasti lebih besar dari itu. Rumah saya segini aja pahalanya kayak gitu. Laukana ba'idan, seandainya saya lebih jauh lagi, pasti akan lebih besar dari itu. Yang kedua, laukana jami'an, seandainya semuanya. Jadi ceritanya dulu pagi-pagi ketika Sauban dengan istrinya sedang sarapan roti, diketuk pintunya tuh, pengemis datang, lapar, minta roti, dipotong tuh rotinya, dikasih separuh buat pengemis, dia makan bersama istrinya. Dia lihat tuh balasannya, ya Allah balasannya gede banget. Coba dulu saya kasih semuanya,
Kenapa saya kasih separuh? Dia udah berbuat baik, dia nyesel, dia lihat ya Allah pahalanya kayak gini. Coba kalau saya kasih semuanya pasti lebih besar pahalanya. Yang ketiga, lakukan jadi dan seandainya lebih baru. Sauban ketika mau berangkat sholat subuh jamaah, dia pakai jaket dua, yang baru di dalam, yang bekas di luar. Ketika dia mau jalan sholat subuh ada pengemis kedinginan, dia kasihan. Bajunya tipis, kuyup, kedinginan. Tuan bisa nggak kasih jaketnya? Dikasih tuh yang luarnya, yang bekas, yang lama bukan yang baru. Dibuka jaketnya dikasih. Ketika dia wafat dia lihat tuh balasannya, masya Allah pahalanya kayak gitu. Coba saya kasih yang baru, pasti lebih besar dari itu, Pak. Ketika kita meninggalkan kehidupan yang tenang, harta, istri, anak kita tinggalkan semua. Yang kita bawa adalah amal. Semua orang ketika akan melihat balasan amal yang dia lakukan, dia pasti menyesal seperti menyesalnya Sauban. Itulah pelajaran dari kematian yang bisa kita ambil seperti apa yang dikatakan Rasul, kafa bil mauti wa'izun. Kita tidak punya apa-apa, yang kita bawa hanya amal. Mudah-mudahan amal yang kita bawa bukan hanya amal yang sifatnya pribadi. Rasul sudah mengingatkan manusia ketika dia mati maka seluruh amalnya putus kecuali 3. Ini yang masih mengalir terus ketika kita udah di alam barzakh. Shadaqatul jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, al ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dia manfaatkan untuk kemaslahatan umat. Yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulahu, anak yang kita didik dengan pendidikan agama yang benar. Ketika dia menjadi anak yang soleh, setiap sholat tidak pernah lupa Rabbil firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika orang tuanya, ketika seseorang sudah tinggal di alam barzakh, dia masih merasakan kemanfaatan dari amal jariyah yang pernah dia lakukan, ilmu yang pernah dia manfaatkan. Ketika dia punya keturunan yang soleh, ini luar biasa. Mudah-mudahan walaupun tidak ketiga itu kita miliki, minimal 1 atau 2 yang kita punya, sehingga walaupun umur kita pendek, pahala kita terus mengalir dengan 3 ini. Demikian pesan Rasul yang bisa disampaikan. Mohon maaf, hikmah yang kedua yang bisa disampaikan bahwa kita tidak punya apa-apa, yang kita punya hanyalah amal ketika menghadap Allah. Hikmah yang ketiga, yang keempat, insya Allah untuk bersambung tahun depan, tahun baru 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.